Kita kembali di polemik kong kali kong ijazah bodong. Itulah tema kita pada malam hari ini. Selain para narasumber, di sini juga sudah hadir para mahasiswa dari kampus yang benar-benar ada, bukan kampus palsu. Kita coba tes dari Akademi Sekretaris Saint Mary, yang mana? Oh ya, banyak. Kemudian dari SMK YIPI, mana? Lalu di ujung sana ada dari Praksi Balkon. Kalau Praksi Balkon nggak mesti ada ijazahnya. Kuliah di Akademi Sekretaris. Itu S1? D3. D3. Kenapa nggak pengen S1? Katanya S1 di internet juga nyari S1 gampang. Langsung ijazahnya besok keluar. Itu merek. Itu merek. Nah, udah punya ijazah mau jadi host? Enggak. Enggak ya? Oke. Kalau mau jadi pasangannya host tidak usah punya ijazah. Modus. Oke. Ya, tidak hanya di dunia pekerjaan. Orang yang sudah mendapatkan gelar sebagai anggota dewan yang terhormat di DPR juga sekarang sedang ada kasus mengenai gelar doktor atau apalah. Kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Mentalitas yang memuja gelar akademis ternyata juga menghinggapi kalangan DPR. Seorang anggota DPR dari fraksi Hanura, Frans Agung Mulaputra, terindikasi menggunakan gelar doktor palsu. Frans Agung, legislator asal Lampung, dilaporkan mantan stafnya ke Majelis Kehormatan DPR. Kacamata. Kalau yang masalah saya sudah ke kampusnya, terus juga yang masalah gelar dokternya dan bukti-bukti lain lah. Ada berapa pertanyaan tadi yang ditanya? Banyak sekali pertanyaan. Saya juga nggak ingat ada berapa pertanyaan. Laporan gelar palsu anggota Dewan sontak membuat pimpinan Dewan mengeluarkan reaksi. KD tentunya akan memanggil karena ini ada laporan dari salah satu mantan TA-nya daripada yang bersangkutan, sehingga apapun yang ada pasti diproses sesuai juga dengan peraturan undang-undangan, yaitu di sini adalah MD3, nanti Badan Kehormatan Dewan, maksud kami Mahkamah Kehormatan Dewan akan meminta klarifikasi atas surat yang masuk ataupun klaim ataupun apa yang masuk diklarifikasi, yang kemungkinan nanti juga langsung juga diklarifikasi dengan anggota yang bersangkutan. Selain kalangan DPR, para pegawai negeri sipil juga diindikasikan sebagai konsumen ijazah palsu. Transaksi haram jual beli ijazah diduga terjadi lantaran mentalitas curang yang diidap sebagian kalangan, plus pola rekrutmen tenaga kerja dan kenaikan pangkat yang mengedepankan syarat akademik yang ditandai dengan ijazah. Begini banyak palsu yang pertama dari Kementerian Riset Dikti harus mengambil tegas ya, tidak lagi dengan peringatan, kalau ini harus memberikan sanksi ya kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kalau kesalahannya tidak dilakukan secara sistematis, berarti harus ada sanksi pidana kepada pejabat-pejabatnya yang bertanggung jawab mengeluarkan ijazah palsu ya. Itulah yang paling penting dilakukan. Kalau sudah begini, kita memang sulit berharap kinerja dan pelayanan para PNS bisa sesuai dengan standar yang seharusnya. Sementara upaya perbaikan seakan-akan selalu berjalan di tempat. lihat anaknya bangga. Ya, tidak hanya dunia pekerjaan, orang tua juga sangat bangga jika anaknya berhasil mendapatkan ijazah kemudian diwisuda. Makanya si Mamat dari kampus palsu pun rela biar dapat foto aja untuk dikirim ke kampung. Bu Reni, kalau PNS ada ijazah kemudian akan golongannya naik. Kalau DPR apa perlunya ya punya gelar? Hari ini kecenderungan masyarakat kita, bukan hanya masyarakat di Indonesia sesungguhnya, ini sudah di belahan dunia manapun sudah terjadi pergeseran nilai-nilai. Di mana banyak orang berpikir
kehormatan itu ditentukan oleh kekayaan, kehormatan itu ditentukan oleh gelar. Oke. Salah satunya mungkin karena punya keyakinan semakin tinggi gelar, maka dia akan semakin disegani dan dihormati tanpa mempertimbangkan kompetensi yang harus dipertanggungjawabkannya dengan gelar tersebut gitu ya. Oke. Jadi untuk DPR ya tentu mungkin prestise. Tapi Pak Latif persoalannya sekarang jika saya sudah menduga pertanyaannya akan diapakan gitu ya. Kalau memang di DPR itu ada, maka tentu ada sanksi internal yang akan diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Tetapi kaitannya dengan dia sebagai mahasiswa baik itu perguruan tingginya atau universitas, ada 2 sanksi juga gitu. Sanksi administratif itu diberikan oleh terhadap perguruan tingginya atau terhadap dirinya sendiri dengan cara pencopotan gelar gitu ya. Termasuk yang plagiat juga gelarnya dicopot. Kemudian sanksi pidana tentu diterapkan juga karena apa? Di dalam pasal 42 kemudian ketentuan tentang penerbitan ijazah baik oleh perorangan, institusi maupun lembaga dilarang, yang tidak punya hak dilarang mengeluarkan termasuk penerimanya. Maka di pasal 93 tentang sanksi itu ada 2. Sanksi pidana, jadi sanksinya itu kalau secara administratif sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek. Tanpa ada konsultasi dengan penegak hukum, itu sanksi administratif clear itu. Nah sanksi berikutnya adalah sanksi pidana, baik pidana penjara 10 tahun maupun pidana denda 1 miliar. Itu domain penegak hukum yaitu polisi begitu. Jadi kalau anggota Dewan ditemukan betul punya jasa palsu 3 kali lipat nanti sanksinya. 3 kali lipat? Iya. Mengembalikan uang negara juga enggak? Mestinya begitu. Itu hukumannya paling berat kalau soal uang. Walaupun kata Cece tadi jangan bicara hukumnya karena hukum pasti salah. Tadi pidana 10 tahun. Iya. Tapi sebenarnya kementerian juga punya dosa di sini. Iya. Ya. DPR bisa bikin apa? Harus Cepopong sampaikan dosanya? Bisa dong. Baik, ya. Sayang pemerintahnya tidak datang. Tidak diundang. Diundang, Ce. Kenapa tidak datang katanya? Katanya tadi ada konferensi pers mendadak. Baik, menjelaskan ya. persoalan ini. Salah satu ya, kalau kita bisa menyebutkan kesalahan pemerintah terlalu mudah memberikan kepada perguruan-perguruan tinggi swasta yang mau mendirikan. Padahal tadi sudah Ibu Reni, ada klasifikasinya, terdaftar dulu, sudah terdaftar baru apa lupa Cepopong ya. Nah ini karena waktu reformasi itu keinginan sangat besar untuk supaya banyak perguruan tinggi swasta. Karena negerinya kan sedikit, mahasiswanya banyak. Kalau tidak ada perguruan tinggi swasta, memang kita juga berat. Nah, namun ya itulah kesalahannya pada saat itu, Pak Naryo, terlalu mudah memberikan izin. Sehingga sekarang itu kurang lebih 3.500 sampai 4.000 PTS itu. Nah, setelah ketahuan bahwa ternyata dengan memberikan izin terlalu mudah itu kualitasnya kurang bisa dipertahankan, kemudian sementara di stop dulu. Tidak memberikan izin terlebih dahulu karena yang ini harus diverifikasi dulu semuanya. Jadi ada kesalahannya dari pemerintah. Kualitas rendah saja tidak boleh, apalagi yang palsu ya, Ce. Pak Naryo, sebagai orang dari kampus yang jelas-jelas tidak palsu, asli, mahasiswanya pasti susah untuk mendapatkan ijazah. Tahu-tahu ketika mereka berebut untuk mendapatkan pekerjaan di lapangan, nanti di dunia nyata, ada datang orang lain yang tidak pernah kuliah tapi ijazahnya mentereng, universitas di luar negeri. Bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswa Bapak menyikapi hal tersebut? Ini persoalan ijazah ini sesuatu yang masih amat dibanggakan oleh masyarakat kita bagaimanapun juga, karena itu akan merupakan indikator dalam tanda petik mutu, apalagi namanya mentereng seperti Berkeley tadi. Tapi persoalannya adalah apakah ijazah tadi ini dicapai dengan sebuah proses yang cukup mandiri. Ini kan sebuah nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Ini akan sangat individual persoalan ini karena dia merasa kebanggaannya di mana hal semacam itu. Ini kan sebuah proses yang harus ditanamkan. Bagi mahasiswa yang belajarnya benar dalam kampus yang benar, saya pikir akan ada kebanggaan tersendiri ketika ijazah diperoleh.
Dan tentu mereka tidak akan tergoda oleh hal semacam itu, apalagi tahu bahwa itu palsu. Walaupun namanya itu mentereng. Iya. Ya. Ini menarik. Kebanggaan itu menjadi hilang kemudian, Mas Wendo. Ada orang yang tidak berusaha, asal dapat ijazah yang mentereng, udah senang-senang aja. Ini gejala atau fenomena apa? Sebetulnya bukan fenomena apa-apa, ya memang begitu itu. Sebetulnya kalau Profesor Naryo mau menjelaskan tadi, berbuat baik dengan cara yang baik. Ini aja udah cukup. Mencapai titel atau gelar kayak begitu, iya dengan cara-cara yang dimungkinkan karena itu. Bukan karena gini, proses alami tadi yang saya katakan dengan contoh itik tadi, kuda tidak lahir bisa langsung jalan seperti itik. Dia perlu waktu. Manusia apalagi bayi itu jalan, dia mungkin perlu 3 bulan untuk bisa merangkak. Dibanding kuda yang mungkin seminggu atau berapa. Nah, artinya juga proses inilah yang harusnya ada dalam pendidikan kita. Bukan sekedar transfer of teknologinya ini. Ini belajar berjalannya seperti ini. Tapi changing of behavior ini. Karena berubah pikiran menjadi pintar, menjadi hebat, ini yang lebih penting. Karena kalau cuma belajar itu adalah, kita lihat sebelah mata juga bisa lah, niru-niru ngopi-ngopi. Tapi mental kita yang ikut berubah untuk menjadi lebih sadar ini Bung Latif. Oke. Anda bisa belajar niru penyiar siapapun juga. Gampang gitu, nonton TV bisa. Tapi bahwa Anda bisa menjadikan polemik ini sebagai pembicaraan, itu karakter. Oke. Itu Anda, itu jelas. Iya. Seperti juga saya yang ini. Kenapa? Saya ingat waktu itu Cece pernah bilang ketika kita bicara tentang pendidikan, budi pekerti itu menjadi hilang. Itu barangkali Mas Wendo ya, soal budi pekerti. Apakah memang di sekolah sekarang sudah tidak ada pelajaran budi pekerti? Beberapa lama memang hilang. Ya. Tapi sekarang atas perjuangan Komisi 10 termasuk Bu Reni, sekarang sudah ada lagi. Di dalam kurikulum 13 itu PMP sudah masuk lagi. Pendidikan moral Pancasila. Begitu reformasi, kan itu dihilangkan. Ya, PMP dihilangkan, P4 hilang, BP7 dibubarkan, sehingga anak-anak apal juga Pancasila ente. Nah, dihilangkan itu pendidikan moral Pancasila. Nah, kan tidak ngerti kita. Ya. Boleh tanya nggak? Yang dihilangin siapa, Cak? Yang hilang apa? Yang menghilangkan? Yang menghilangkan dari pelajaran. Yang menghilangkan waktu itu kan sidang umum MPR. Ya ampun. DPR. Ya ampun. Sidang umum MPR. DPR yang menghilangkan waktu itu ternyata. kan dihilangkan. DPR juga MPR. dong. Pendidikan moral Pancasila dihilangkan, P4 dibubarkan, BP7 juga di. Nah ya, itu termasuk DPR juga dong, Cak? Ya, untung saya tidak masuk jadi anggota DPR. Betul. Hampir mau Kalau satu. waktu itu kita sudah ada di sana, Ren, gedor-gedor meja pasti ya. Walaupun belum tentu Bukan gini, kita Cak. dapat suara. Saya kenapa ini supaya kenapa? menyalurkan rasa empet saya aja. Tuh. Ya. Kepada Bukan. siapa? Kepada DPR apa tadi. Oke, ya MPR. Bukan, karena tadi dalam tayangan tadi, pimpinan DPR pun jawabannya pas-pasan aja. Ya nanti akan kita periksa laporannya Dewan Keamanan kan. Nenek saya juga bisa jawab gitu, Boh. Iyalah. Saya pecat tadi, saya ini baru kita dengerin. Oh, iya. Boleh Bu Reni silakan. Ya, Mas Wendo, sekarang itu ya Pak Latif, kepada anggota DPR khususnya atau kepada siapapun tidak lagi diperdebatkan, tidak perlu lagi menuduh, karena untuk mengetahui siapa yang menggunakan ijazah palsu itu sekarang sudah bisa ditelusuri melalui pangkalan data. Kami waktu membahas Undang-Undang Pendidikan Tinggi waktu itu di dalam pasal 56 ada namanya pangkalan data perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Itu artinya apa? Pangkalan data ini merupakan data seluruh proses perguruan tinggi seluruh Indonesia. Fungsinya 3. Yang pertama untuk lembaga akreditasi. Yang kedua untuk pemerintah dalam melakukan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan segala macam. Kemudian yang ketiga untuk masyarakat. Jadi kalau sekarang kita ingin mengetahui si X misalkan atau si A misalkan punya ijazah palsu atau tidak. Ini doktornya misalkan palsu atau tidak. Tinggal buka saja di pangkalan data. Di situ dia mulai kuliah kapan, program studinya apa, keluarnya kapan. Kalau kemudian dia masuk 2010
tiba-tiba 2011 sudah punya gelar, sudah dipastikan. Yang kedua, lihat perguruan tingginya. Perguruan tinggi berizin atau belum, termasuk program studinya. Jadi sekarang bukan hal yang susah untuk mengetahui si A atau si B, si C itu palsu atau tidak gelarnya. Itu sangat mudah sekarang. Oke, jadi nggak usah ribut-ribut, Ya. kampusnya harus ditutup. Siapa sekarang yang mengaku-ngaku doktor, oke kita masukkan namanya. Ya persis. Pokoknya begini, saya sih melalui forum Polemix ini, Pak Latif sekaligus juga menyampaikan, karena memang ini jujur saja saya kritik pemerintah masih sangat lemah melakukan sosialisasi undang-undang pendidikan tinggi. Maka dari itu saya menyampaikan sekarang kepada masyarakat, sebelum masuk ke perguruan tinggi, apapun, silahkan buka datanya terlebih dahulu melalui pangkalan data di situs pendidikan tinggi Kementerian Dikti maksud saya, bisa dibuka di situ. Perguruan tinggi mana yang abal-abal, yang tidak. Sebetulnya Pak Latif, tahun 2003 Pak Somantri itu kalau tidak salah sudah membuat surat edaran memberitahukan, terutama di situ kebanyakan memang lembaga-lembaga perguruan tinggi asing. Itu tolong diwanti-wanti betul. Jadi jangan memasuki perguruan tinggi, namanya ada, mungkin nanti Pak Latif bisa minta kepada kementerian. 2003 Pak Somantri sudah mengumumkan kepada masyarakat itu. Tapi kan dari aparat penegak hukum juga tidak ada tindakan, masyarakat pun kemudian tidak peduli. Bahkan celakanya lagi, masyarakat justru tidak peduli dan bahkan merasa bangga ketika dia kuliah di namanya asing, perguruan tingginya asing, padahal biayanya mahal, kuliahnya singkat, kemudian masa studinya juga sangat singkat, dan kemudian setelah dia diwisuda cuma 3 orang, dia dengan bangganya, saya lulus sarjana, saya lulusan perguruan tinggi asing. Ini kan miris sekali gitu melihat kenyataan seperti ini dibiarkan. Ya, kita menunggu sikap dari lanjutan dari DPR yang tadi, juga kemudian juga sikap dari kepolisian tentu saja ya, karena ada masalah pidananya di sini. Tapi tahan dulu Bu Reni. Iya, kalau kita lihat kemarin daftar alumni dari Universitas Berkeley itu banyak nama anggota DPR dan anggota kepolisian di sana. Jangan sampai nama Anda ada di sana.